Bolehkah penderita sakit MAH berpuasa? Apa saja risiko penderita sakit MAH jika berpuasa? Bagaimana tips berpuasa yang aman bagi penderita sakit MAH? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Pada episode kali ini, kita akan bahas puasa pada penderita sakit MAH atau sakit lambung. Sakit MAH atau sakit lambung merupakan istilah awam. Dalam istilah medis, keluhan yang berkaitan dengan gangguan lambung ini diklasifikasikan dalam dispepsia. Dispepsia adalah sekumpulan gejala yang dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman yang berasal pada daerah perut bagian atas. Rasa tidak nyaman tersebut dapat berupa salah satu atau beberapa dari gejala berikut, yaitu nyeri pada ulu hati, rasa terbakar di ulu hati, rasa penuh setelah makan, rasa cepat kenyang, rasa kembung, mual, muntah, dan sendawa. Dispepsia bukanlah penyakit, melainkan istilah yang menunjukkan kumpulan dari gejala dari penyakit tertentu. Penyebab dispepsia ini secara umum dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Pada dispepsia organik, terdapat penyebab yang mendasari kelainan tersebut, misalnya ulkus gaster atau tukak lambung, ulkus duodenum, gastritis erosif, gastritis, duodenitis, dan kanker lambung. Pada dispepsia fungsional, terdapat keluhan dispepsia tetapi tidak didapatkan kelainan organik yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik, laboratorium, atau pemeriksaan endoskopi. Dispepsia fungsional ini dibagi dalam dua kelompok berdasarkan gejala yang dominan. Yang pertama adalah sindroma distres setelah makan. Pada kelompok ini, gejala yang dominan adalah rasa penuh atau begah setelah makan. Yang kedua adalah sindroma nyeri epigastrium. Pada kelompok ini, gejala yang dominan adalah nyeri ulu hati. Kenapa terjadi dispepsia fungsional padahal tidak didapatkan kelainan organik pada lambung tersebut? Hal ini terjadi karena adanya gut-brain axis atau hubungan antara saluran pencernaan dan otak. Apabila terjadi gangguan keseimbangan di otak, misalnya karena kecemasan atau stres psikososial, dapat mempengaruhi kinerja organ pencernaan atau lambung dan terjadi peningkatan asam lambung. Prevalensi dispepsia ini di pelayanan kesehatan cukup tinggi, kurang lebih 30% dari pelayanan umum. Faktor yang berperanan dalam timbulnya dispepsia antara lain adalah penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini sering dipakai sebagai obat pereda nyeri dan dikenal secara luas di masyarakat sebagai obat untuk menghilangkan pegal dan linu. Kemudian infeksi Helicobacter pylori, kemudian faktor genetik, gaya hidup, diet, gangguan motilitas, hipersensitivitas, dan faktor psikologis. Pemeriksaan penunjang untuk investigasi dispepsia ada beberapa macam. Pemeriksaan laboratorium darah, endoskopi atau teropong lambung, pemeriksaan untuk diagnosa infeksi Helicobacter pylori, dan USG abdomen. Pemeriksaan untuk diagnosa infeksi Helicobacter pylori ini dapat dilakukan secara langsung melalui endoskopi, yaitu pemeriksaan histopatologi atau kultur, dan pemeriksaan secara tidak langsung, yaitu pemeriksaan urea breath test dan pemeriksaan serologi. Pada kasus dispepsia, penting untuk mengenali tanda bahaya atau alarm sign, yaitu tanda atau gejala yang memerlukan perhatian khusus pada kasus-kasus dispepsia, meliputi penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, disfagia atau nyeri telan yang progresif, perdarahan saluran cerna, bisa muntah darah atau buang air besar berwarna hitam, anemia atau kurang darah, demam, teraba massa atau benjolan pada perut bagian atas, riwayat keluarga dengan kanker lambung, dan dispepsia yang timbul pertama kali pada usia di atas 45 tahun. Pada saat berpuasa, terjadi peningkatan produksi asam lambung, gastrin, dan pepsin.
Bagaimana pengaruhnya pada seseorang yang berpuasa? Berikut ini adalah data yang didapatkan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Yang pertama, pada orang sehat yang berpuasa, walaupun terjadi peningkatan asam lambung selama berpuasa, puasa aman dilakukan dan tidak memberikan pengaruh yang buruk pada lambung. Yang kedua, pada penderita dispepsia yang berpuasa dilaporkan keluhan rasa tidak nyaman pada ulu hati setelah makan terasa memberat, sedangkan gejala dispepsia yang lain berkurang. Yang ketiga, pada penderita tukak yang masih aktif, apabila berpuasa berisiko terjadi perdarahan. Yang keempat, pada penderita dispepsia fungsional, aman untuk berpuasa, dan pada beberapa kasus dapat terjadi perbaikan klinis akibat perubahan pola makan yang lebih teratur dan berkurangnya stres psikososial. Pasien dispepsia yang akan berpuasa sebaiknya perlu berkonsultasi ke dokter. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kondisi klinis pasien tersebut dengan memperhatikan 3 hal utama. Pertama, kriteria dispepsia termasuk dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Yang kedua, apabila termasuk dispepsia organik, ditentukan status penyakitnya dalam fase aktif atau fase penyembuhan. Yang ketiga, apakah terdapat alarm sign atau tanda bahaya dispepsia pada pasien tersebut. Berdasarkan penilaian 3 faktor ini, diberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pada penderita dispepsia fungsional tanpa adanya tanda bahaya atau alarm sign, aman untuk berpuasa. Untuk melindungi gejala dispepsia yang kemungkinan muncul, dapat diberikan obat seperti proton pump inhibitor, H2 reseptor antagonis, dan mukoprotector. Disarankan berpuasa dan sahur dengan makanan yang sehat, dengan porsi yang tidak berlebih, dan dianjurkan tidak langsung tidur setelah makan. Kedua, pada penderita ulcus pepticum atau tukak lambung dan duodenum, jika diketahui tanda tukak masih aktif, sebaiknya menunda berpuasa. Apabila tukak tidak aktif atau dalam masa penyembuhan, diperbolehkan berpuasa dengan tetap minum obat seperti proton pump inhibitor dan menghindari obat yang tidak aman bagi lambung, misalnya obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Harus mengikuti pola makan yang sehat. Yang ketiga, pada penderita dispepsia dengan alarm sign atau tanda bahaya, harus segera dilakukan evaluasi dengan pemeriksaan endoskopi. Ketentuan untuk bisa berpuasa atau tidak pada kelompok ini disesuaikan dengan kondisi klinis dan penilaian dokter. Berikut beberapa tips sehat untuk berpuasa bagi penderita dispepsia. Yang pertama, sebaiknya berpuasa dengan ikhlas, memperbanyak amalan dan ibadah, sehingga diharapkan dapat mengurangi stres psikososial yang banyak berpengaruh pada dispepsia fungsional. Yang kedua, diusahakan untuk mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan waktu berbuka. Yang ketiga, makan dengan porsi kecil bertahap, tidak dengan porsi besar dalam sekali makan. Yang keempat, mencukupi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi selama berpuasa. Yang kelima, menghindari makanan yang memperberat gejala dispepsia, yaitu makanan yang meningkatkan asam lambung, yaitu makanan yang masam seperti jeruk, kedondong, makanan yang mengiritasi lambung, misalnya makanan yang pedas, makanan tinggi lemak yang mengakibatkan susah dicerna, memperlambat pengosongan lambung, dan melemahkan klep di kerongkongan. Itu makanan seperti gorengan, coklat, dan keju. Kemudian buah atau sayuran yang menghasilkan gas seperti brokoli, kubis, asparagus, nangka. Dan keenam, menghindari minuman yang memperberat gejala dispepsia, yaitu minuman yang meningkatkan asam lambung, minuman yang masam, kopi, soda, alkohol. Minuman kopi ini di samping mengakibatkan asam lambung meningkat, juga meningkatkan diuresis sehingga tidak baik bila dikonsumsi pada saat sahur. Ketujuh, tidak langsung tidur setelah makan. Apabila seorang langsung tidur setelah makan, karena pengaruh gravitasi dapat mengakibatkan resiko terjadinya reflaks atau kembalinya asam lambung ke kerongkongan dan memperlambat pengosongan lambung. Yang kedelapan, menghindari merokok. Merokok dapat meningkatkan asam lambung. Tips yang kesembilan, menghindari obat yang dapat memperberat dispepsia, yaitu obat antiinflamasi non-steroid.
Kandungan obat ini sering ditemukan pada beberapa obat penghilang nyeri atau yang dikenal masyarakat dengan obat pegalinu yang banyak dijual bebas. Tip ke-10, pada kasus dispepsia fungsional dapat berpuasa. Apabila kekhawatiran munculnya gejala dispepsia saat berpuasa, dapat diberikan terapi misalnya penghambat proton pump. Ke-11, pada penderita ulkus peptikum atau tukak lambung, pada fase penyembuhan, setelah dilakukan penilaian oleh dokter yang merawat, dapat melakukan berpuasa dengan memberikan terapi seperti penghambat proton pump dan dilakukan observasi terhadap gejala yang kemungkinan timbul, baik gejala dispepsia atau tanda-tanda perdarahan saluran cerna. Ke-12, pada penderita tukak lambung atau duodenum yang masih aktif, disarankan untuk menunda berpuasa. Ke-13, pada penderita dengan dispepsia dengan alarm sign atau tanda bahaya, disarankan untuk segera dilakukan investigasi dengan pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi dan pemeriksaan yang lain untuk dapat segera menentukan diagnosa penyakitnya. Keputusan untuk bisa berpuasa pada kasus ini ditentukan oleh penilaian klinis dokter yang merawat dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila pasien tersebut berpuasa. Demikian pembahasan kita kali ini. Apa yang saya sampaikan di sini adalah rekomendasi berdasarkan panduan dan penelitian yang ada. Keputusan akhir apakah seseorang dengan dispepsia akan berpuasa atau tidak sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat untuk menentukan penilaian klinis dan stratifikasi resikonya. Sekali lagi, apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tanda notifikasi agar tidak tertinggal dengan video-video edukasi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.